Salam sejahtera, perkenalkan nama saya Jevanya Eklesia Saragi dengan NIM 11SO30050. Pada saat ini saya akan memberikan pemaparan sedikit terkait praktikum minggu ketiga untuk mata kuliah certan. Nah, jadi di sini merupakan implementasi dari algoritma pencarian BFS atau Breadth First Search dengan DFS atau Depth First Search. Jadi graf ini saya menggunakan graf yang merepresentasikan jalur di sekitar kampus ITDL dan daerah sekitarnya. Jadi karena kami disuruh untuk membuat tugasnya supaya praktikumnya sesuai dengan yang sudah diterapkan, untuk kelompok saya kami membuat sebuah graf dari jalan dari ITDL menuju ke Lumban Bulbul. Nah, jadi graf ini direpresentasikan dalam bentuk adjacency list dengan dictionary yang bernama itedal underscore graph. Jadi di mana setiap kunci merupakan sebuah lokasi seperti ada itedal, ada simpang Sibalahotang, atau Lumban Bulbul. Dan nilainya berupa daftar tetangga yang langsung terhubung ke lokasi tersebut. Jadi dengan struktur ini, program dapat mensimulasikan pencarian rute dari satu tempat ke tempat lain menggunakan dua strategi pencarian yang berbeda. Nah, di sini kita ada fungsi BFS, Graph Start Node dengan Goal Node yang mengimplementasikan algoritma Breadth First Search atau BFS, yaitu pencarian jalur terpendek dengan cara menjelajahi node level per level secara melebar. Nah, jadi fungsi ini menggunakan di queue sebagai antrian atau queue untuk menyimpan node yang akan dieksplorasi beserta dengan jalurnya. Jadi pada setiap iterasi nanti, program akan mengambil node paling depan dari antrian, menambahkannya ke daftar kunjungan visited underscore order, lalu menampilkan informasi proses seperti node yang sedang dikunjungi, jalur saat ini, serta isi queue. Nah, jika node yang dikunjungi adalah tujuan, fungsi langsung berhenti dan mengembalikan urutan kunjungan serta jalur yang ditemukan. Jika belum, semua tetangga yang belum dikunjungi ditambahkan ke dalam queue eh, bersama dengan jalur baru. Jadi dengan cara ini, BFS akan selalu menemukan jalur dengan jumlah langkah paling sedikit. Nah, sementara di sini eh, ada kita punya fungsi DFS, graph, start node, goal node. Kalau yang ini dia mengimplementasikan algoritma depth first search, yaitu pencarian jalur dengan cara menelusuri node sedalam mungkin sebelum kembali ke jalur yang lain. Nah, jadi fungsi ini menggunakan struktur data stack berupa list Python dengan operasi pop. Jadi untuk mengambil elemen paling akhir. Khususnya mirip dengan BFS, tetapi perbedaan utamanya itu terletak pada urutan eksplorasinya. Jadi DFS itu selalu memprioritaskan jalur terdalam supaya hasil dari eksplorasinya lebih konsisten. Daftar tetangga akan dibalik atau reverse sebelum dimasukkan ke dalam stack. Jadi pada setiap iterasi, program akan menampilkan node yang sedang dikunjungi, jalur saat ini, isi stack, serta berhenti bila node tujuan itu ditemukan. Nah, sini pada bagian akhir program ini, kita program akan menentukan node awal, yaitu di sini start location-nya itedal, dan tujuan dari nodenya itu, yaitu goal location Lumban Bulbul. Jadi program itu kemudian menjalankan BFS terlebih dahulu, jadi dia akan menampilkan proses langkah demi langkah, lalu mencetak ringkasan hasil berupa urutan kunjungan, jalur yang ditemukan, serta jumlah langkah. Setelah itu, program melakukan hal yang sama dengan DFS. Jadi untuk bagaimana bila kedua codingan ini dijalankan, kita bisa melihat implementasinya di sini. Nah, jadi ini untuk hasil dari breadth first search atau BFS-nya. Berikut prosesnya, jadi kita akan mengunjungi ITDL, jalur pertama atau eh, start state-nya itu, initial state-nya itu dimulai dari ITDL, dengan visitednya masih ITDL. Kemudian kita akan menambahkan tetangganya,
Jadi Q-nya nanti berupa dengan tetangganya ini. Kemudian kita akan pindah ke simpang Sibalahotang. Maka karena dia sudah mengunjungi ini, nanti dia akan dipindahkan ke jalur saat ini. Begitu juga ketika mengunjungi Tandang Buhit, nanti dia akan mengecek satu-satu kemana BFS ini yang paling pendek, jalur terpendeknya, hingga dapat ke si Lumban Bulbulnya. Jadi pada akhirnya eh, dia akan menemukan jalur ini, yaitu Itedel, Simpang Sibala Hotang, kemudian Lumban Bulbul. Jadi ringkasan hasilnya, jadi urutan untuk kunjungannya berikut: ada Itedel, ada Simpang Sibala Hotang, ada Tandang Buhit, Lapang Singamangaraja, Bundaran Pasar Balige, Simpang PLN, Sungai Alian, Lumban Bulbul. Dan jalur yang paling pendek yang ditemukan ada Itedel, Simpang Sibalokotang, kemudian ke Lumban Bulbul. Jadi jumlah langkahnya di sini ada dua yang ditemukan. Kemudian di sini ada hasil depth research atau DFS. Dia akan begitu juga dari awal initial state-nya juga pasti akan Itedel. Kemudian dia akan mengunjungi ini karena depth research ini langsung mencari yang terdalam. Dia tidak akan seperti BFS yang akan ngecek semua jalur yang ada dan mengambil yang paling akhir. Sementara kalau yang DFS ini dia akan langsung ke terdalam. Jadi dia akan langsung dapat ini, di mana itu jawabannya Itedel, Simpang Sibalau Hatang, Lemban Bulbul. Jadi dia hanya akan mengunjungi ketiga ini, berbeda dengan BFS yang mengunjungi banyak tetangganya ini, atau semua dari tetangganya ini. Dan inilah jalur yang ditemukan, jadi jumlah langkahnya juga ada dua. Nah, jadi untuk grafnya bisa dilihat seperti ini. Jadi dari sinilah saya mengambil implementasinya untuk kecodingannya. Bisa dilihat ini ada juga berupa dengan jaraknya dan kemana garisnya akan menuntun dari node tersebut ke node berikutnya. Silahkan di pause apabila mau dilihat dulu. Jadi sekian penjelasan dari codingannya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan atas waktu dan perhatian yang saya ucapkan. Terima kasih.